Bab 3086. Pinjam untuk bicara. Latihan. Selanjutnya, Mileye merenungkan pedang biru gaib setiap hari. Dan dia juga menamai teknik pedang yang dia pelajari, teknik biru gaib. Dengan pedang ini, dia hanya punya satu kata, cepat. Sangat cepat. Pada awalnya, Mileye hanya meminta pedang biru gaib berkoordinasi dengan target dan kemudian melewatinya dengan pedang. Meski kekuatannya luar biasa, itu masih jauh dari cukup. Jadi, Mileye mulai menggunakan arti jiwa pedang dunia dan kebenaran agung untuk diintegrasikan ke dalam pedang biru gaib. Sama seperti teknik pengontrol pedang biasa. Namun, cara kerjanya sangat berbeda. Sebelumnya, dia menggunakan hatinya untuk mengendalikan pedang, tapi sekarang, dia mengendalikan pedang secara langsung dengan pedang. Yang pertama lebih mengandalkan dirinya sendiri, sedangkan yang kedua mengandalkan sepenuhnya pada pedang biru gaib itu sendiri. Jalan pintas. Tidak, karena pedang biru gaib telah menyatu dengannya. Pedang adalah manusia dan manusia adalah pedang. Saat dia memegang pedang biru gaib, dia adalah pedang biru gaib. Oleh karena itu, dia juga dapat memiliki kemampuan khusus pedang biru gaib. Dirinya pikir itu akan sulit, tetapi Mileye ternyata tidak. Di lapangan, antara langit dan bumi, cahaya pedang terus berkedip kemana-mana, semakin cepat dan semakin cepat, pada akhirnya seluruh dunia dipenuhi dengan cahaya pedang. Setelah sekian lama, Mileye berhenti. Saat ini, wajahnya penuh kegembiraan. Saat ini, kecepatan pedangnya setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. 10 kali. Apa konsep ini? Jangankan 3 alam mengetahui, bahkan 1 alam mengetahui, dia pasti bisa membunuhnya dengan 1 pedang. Ia belum sepenuhnya yakin dengan alam mengetahui. Lagi pula alam mengetahui bisa memanfaatkan kekuatan bintang-bintang di alam semesta, dan kekuatan itu masih sangat menakutkan. Namun yang pasti semua orang di bawah alam mengetahui itu seperti semut. Perlu disebutkan bahwa jiwa pedang dunia miliknya semakin kuat sekarang. Menjadi lebih kuat setiap hari. Dan samar-samar dia bisa merasakan bahwa jiwa pedang akan berubah. Begitu dia mencapai perubahan kualitatif, ilmu pedangnya akan mendapat terobosan kualitatif. Setelah sukses mengembangkan pedang kultivator, Mileye mulai mempelajari domain pedang. Awalnya, dia sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan domain pedang lagi. Namun setelah melihat ayahnya benar-benar melawan domain pedang, dia menyadari bahwa bukan karena domain pedang itu tidak kuat, tetapi dia tidak memahaminya secara menyeluruh. Mileye membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib sedikit bergetar saat berikutnya, dia dikelilingi oleh kekuatan misterius. Pedang domain. Dan domain pedangnya adalah domain pedang ketertiban. Manfaatkan situasi ini. Mata Mileye perlahan tertutup. Segera, pedang manusia yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam domain pedang dan jiwa pedang manusia meningkat. Pada saat ini, waktu dan ruang di dalam domain pedang bergetar hebat dan dia tidak berhenti, terus-menerus mendesak jiwa pedang dunia. Kekuatan kepercayaannya tidak ada habisnya. Kecuali alam semesta yang ia kelola dihancurkan, kekuatan kepercayaannya tidak akan pernah hilang. Di dalam domain pedang semakin banyak jiwa pedang dunia, pada akhirnya seluruh dunia pun berguncang saat ini. Mata Mileye tenang dan jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir ke pedang biru gaib miliknya. Pedang biru gaib bergetar hebat, siap untuk berangkat. Dalam sekejap, langit dan bumi telah terbelah, seperti jaring laba-laba besar, sangat menakutkan. Mileye perlahan menutup matanya, dan jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir kembali ke pedang biru gaib. Setelah kembali ke pedang biru gaib, Dunia sekitar perlahan kembali normal saat ini, jiwa pedang dunia pada pedang Mileye tidak hilang.
Mileye melihat ke arah pedang biru gaib. Jika dia menggunakan pedang itu saat ini, kekuatan pedang itu akan dengan mudah menghancurkan seluruh dunia. Memikirkan hal ini, Mileye tiba-tiba tercengang. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Mengapa kamu tidak selalu mengolah pedangmu dengan jiwa pedang? Kembangkan pedang selama 1000 hari dan jika kamu menggunakannya, pasti akan mematikan. Setelah memikirkan hal ini, pikir Mileye dan jiwa pedang dunia yang tak ada habisnya mengalir ke pedang biru gaib. Pedang biru gaib mulai bergetar hebat. Mata Mileye sedikit terpejam, dengan panik melepaskan jiwa pedang dunia. Lambat laun, semakin banyak jiwa pedang dunia di dalam pedang biru gaib. Ekspresi Mileye semakin khusyuk, pedang biru gaib sanggup ditahannya, namun ia sudah tak sanggup lagi menahannya, jiwa pedang dunia. Pada akhirnya, ia hanya bisa mengandalkan domain pedang untuk mengendalikan dan menekan jiwa pedang dunia, karena ia menemukan bahwa dunia di sekitarnya mulai menjadi alam ilusi. Jiwa pedang dunia dalam pedang biru gaib terlalu banyak dan terlalu kuat, dan dunia tidak tahan lagi. Setelah sekian lama, Mileye berhenti dengan cepat. Saat ini, wajahnya dipenuhi keringat. Konsumsinya terlalu besar. Ini bukan hanya konsumsi tubuh fisik, tapi juga konsumsi jiwa spiritual. Kalau begini terus, pedangnya tidak akan hancur, tetapi jiwa spiritualnya pasti tidak akan mampu menahannya. Bukan hanya jiwa spiritualnya saja, namun tubuh fisiknya pasti tidak akan mampu menahannya. Mileye melihat pedang biru gaib di tangannya dan terkejut. Saat ini, di dalam pedang biru gaib, mengandung jiwa pedang yang tiada habisnya. Jika digunakan, pedang akan menghancurkan langit dan bumi. Sekalipun alam mengetahui, khawatirnya ia tidak akan mampu menahannya. Dan jika dia menggunakan kekuatan garis darah dan kebenaran agung pada saat dia menghunus pedang lagi, kekuatan pedang ini pasti akan berlipat ganda lagi. Dan jika pedang biru gaib digunakan lagi, kekuatan pedang ini akan berlipat ganda. Memikirkan hal ini, Mileye hanya bisa melihat pedang biru gaib di tangannya. Dia sangat menantikan momen ini. Jika dirinya menggunakan pedang ini, seberapa kuatkah pedang itu? Tentu saja, dia tidak mencobanya. Dengan serangan pedang ini, meskipun seluruh alam semesta tidak hancur, mungkin akan rusak parah. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba memikirkan sesuatu di benaknya, dan sebuah pedang tiba-tiba muncul di depannya. Pedang kosong. Melihat pedang di depannya, Mileye mau tidak mau mengangkat sudut mulutnya sedikit. Orang jahat ini pastinya adalah satu akurat. Pedang biru gaib dalam terang dan pedang kosong dalam kegelapan. Ayah benar-benar seorang yang jahat. Mileye tertawa. Saat itu pena kecil tiba-tiba berkata, "Sebenarnya kamu lupa satu hal." Mileye tercengang, "Ada apa?" Pena kecil berkata, "Saraf kebenaran agung itu ada 3. Kamu baru melatih bagian pertama, tapi sekarang, kamu sebenarnya sudah bisa melatih bagian kedua." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku belum melupakannya." Pena kecil berkata dengan suara yang dalam, "Jadi kenapa tidak berlatih?" Setahuku, sutra ini disusun oleh sang guru dengan susah payah dan yang pertama sudah cukup untuk dikembangkan ke alam pengetahuan. Dan jika kamu mengolah bagian kedua, aura kebenaranmu akan menurun dan pada saat itu, kekuatanmu juga akan meningkat pesat. Perlu kamu ketahui bahwa dulu ketua sekte masa lalu, baru berlatih bagian pertama dan kekuatannya sudah begitu hebat. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, karena kondisinya tidak memungkinkan. Pena kecil bingung, kondisinya tidak memungkinkan. Mileye mengangguk, pada pelatihan bagian kedua, aku harus menyerap energi spiritual kebenaran agung. Tahukah kamu energi spiritual? Pena kecil terdiam.
Mileye sedikit mengernyit. Kali ini, pena kecil berkata, aku tahu. Ini adalah jenis energi spiritual khusus yang hanya ada di beberapa tempat khusus di sekte Taoisme. Sebelumnya ada juga tanah reruntuhan asali, tapi kamu tidak memperhatikannya saat itu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, selain tanah reruntuhan asali, di mana lagi ada sekarang? Pena kecil berkata, ada beberapa tempat khusus dan aku tidak begitu yakin secara spesifik. Namun, jika ingin memperoleh energi spiritual dari kebenaran agung ini, mungkin akan sulit karena hal-hal tersebut sangat berharga yang ada di sekte Taoisme. Ini yang dibutuhkan oleh Master Alam mengetahui untuk kultivasi, jadi, sekte Taoisme pada dasarnya dapat mengendalikan semua penguasa alam pengetahuan yang kuat, karena selain sekte Taoisme, mereka sulit menemukan energi spiritual semacam ini di luar. Tentu saja, kalaupun ditemui di luar, mereka akan segera dibawa pergi oleh sekte Taoisme. Mileye berbisik, bolehkah aku merampas dari sekte Taoisme? Setelah hening beberapa saat, pena kecil berkata, apakah ini bertentangan dengan niatmu yang sebenarnya? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, jika seseorang dari sekte Taoisme datang menggangguku terlebih dahulu, lalu aku pergi merampok mereka, itu tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran terhadap niatku yang sebenarnya. Pena kecil berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu ingin menegakkan hukum penangkapan ikan? Mileye hendak berbicara. Saat ini, langit di kejauhan tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, seorang pria paruh baya keluar. Melihat pria paruh baya ini, Mileye mengerutkan kening. Pria paruh baya ini adalah pria paruh baya yang sama yang melarikan diri sebelumnya. Di belakang pria paruh baya ini, ada lebih dari selusin master, termasuk 6 alam mengetahui. Setelah pria paruh baya itu muncul, dia melihat sekeliling, lalu menatap Mileye dan berkata dengan dingin, di mana ayahmu? Mileye berkata, sudah pergi. Pria paruh baya itu bertanya, pergi kemana? Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Pria paruh baya itu sangat marah, dia ayahmu, kamu tidak tahu kemana dia pergi. Mileye melirik pria di tengah dan berkata, aku benar-benar tidak tahu. Pria paruh baya itu berkata dengan dingin, utang ayah dan anak bisa lunasi. Mileye menghela nafas pelan. Pria paruh baya itu bertanya, mengapa kamu menghela nafas? Mileye berkata, bawalah orang-orangmu dan pergi sekarang dan aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Bagaimana menurutmu? Sebuah cibiran muncul di sudut mulut pria paruh baya itu, apakah kamu bercanda? Mileye menggelengkan kepalanya dan berpikir. Dalam sekejap, di belakang pria paruh baya itu, kepala seorang master alam pengetahuan terbang langsung, dengan pilar seperti darah. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Apa yang terjadi? Saat ini, Mileye di kejauhan tiba-tiba berkata, jatuh. Begitu suara itu turun, kepala master alam mengetahui yang lain terbang keluar. Melihat pemandangan ini, semua orang tiba-tiba tersadar. Mereka terkejut dan mundur. Mereka memandang Mileye dengan ngeri, seolah-olah sedang melihat hantu. Pria paruh baya yang memimpin juga tampak ketakutan, kamu. Mileye melirik pria paruh baya itu, lalu berkata, tahukah kamu betapa beruntungnya kamu bisa pergi sebelumnya? Pria paruh baya itu berkata dengan suara gemetar, yang mulia, kami buta, mohon jangan mengingat kesalahan penjahat. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari. Namun, begitu dia melarikan diri, kepalanya terbang keluar tanpa peringatan apapun dan darah berceceran beberapa meter jauhnya. Langsung dihabisi. Mileye melihat ke arah master yang tersisa. Ekspresi para master itu tiba-tiba berubah drastis.
Mereka hendak melarikan diri ketika Mileye tiba-tiba berkata, "Aku akan membunuh siapapun yang menyentuhnya lebih dulu." Ekspresi semua orang membeku. Mileye melirik semua orang, lalu berkata, "Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk belajar jenis yang bisa menyelamatkan hidupmu." Semua orang diam. Mileye sedikit mengernyit, "Sepertinya kamu tidak tertarik lagi." Mendengar hal itu, wajah semua orang tiba-tiba berubah drastis dan salah satu lelaki tua itu buru-buru berkata dengan suara gemetar, Aku baca, sejujurnya, aku dulu seorang ulama. Pada zaman dahulu, aku juga seorang sarjana dan aku mahir dalam buku kuno agung, kultivasi double dan buku kuno, seperti 36 Dongsuanzi dan 72 jalur tangan abadi, aku sangat mahir di dalamnya. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Izinkan aku meminjam satu untuk berbicara." Setiap orang bersambung.